Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat buat kita semua. Di video pembelajaran kali ini, saya ingin mengenalkan salah satu metode pembelajaran yang bisa kita gunakan pada masa pandemi ini. Ya, ada banyak metode, tetapi kali ini saya ingin mengenalkan yang namanya Google Classroom. Ya, kenapa Google Classroom? Karena saya rasa kita semua atau semua orang pasti punya yang namanya Android, ya, dan pasti punya kuota data seperti itu, ya. Dan dalam Android itu ada yang namanya Gmail, gitu ya. Pasti di setiap Android ada Gmail atau email. Nah, email ini pasti berupa Gmail. Jadi Gmail ini bisa terhubung dengan yang namanya Google Classroom. Ada beberapa langkah yang bisa kita gunakan untuk masuk dalam Google Classroom ini. Apa saja sih? Ya, gitu. Tapi alat-alat apa saja yang kita perlukan? Ada 4 langkah. Yang pertama, kita punya handphone atau laptop atau PC. Yang kedua, kita punya koneksi internet. Yang ketiga, kita punya email. Yang keempat, dan selesai. Itu aja ya. Kita punya langkah yang sederhana untuk kita bisa menggunakan. Nah, untuk itu, mari kita mulai saja mempraktekkan bagaimana kita membuat yang namanya Google Classroom. Ada 2 cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita bisa masuk ke yang namanya Chrome, ya, Google Chrome. Nah, di dalam Google Chrome ini ada 2 pilihan. Ada Gmail, gambarnya kita tahu semua. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kita semua pasti punya yang namanya email, dan pastikan itu adalah Gmail. Jadi kita bisa buka Gmail kita tinggal klik, maka akan muncul email kita seperti ini. Ya, sini yang akan muncul. Nah, di dalam Gmail kita itu ada kumpulan aplikasi yang dimiliki oleh Google. Nah, biasanya dia terletak di bagian sebelah kanan ini, ya, aplikasi Google. Kalau ini kita klik, maka kita akan melihat ada banyak fitur yang disediakan oleh Google ini. Nah, kita bisa scroll ke bawah, lalu kita bisa mendapatkan Classroom. Nah, kalau sudah bisa mendapatkan, kita klik saja, maka muncullah seperti ini tampilannya. Ya, Bapak Ibu, ini akan tampil seperti ini. Kalau kita belum punya kelas, maka akan abu-abu. Ya, tapi kalau kita sudah punya kelas, tampilannya akan berbeda. Nah, ini contoh Classroom yang kelas saya miliki. Ini kalau misalnya sudah punya, akan seperti ini, ada banyak kelas di dalam Classroom kita. Kita kembali ke kelas, bagaimana cara kita membuat kelas ini. Di bagian ini ada tanda plus di sini. Ya, tanda plus ini kalau kita klik ada 2 pilihan. Ya, yang pertama itu gabung ke kelas, yang kedua buat kelas. Kalau kita adalah pengajar, maka kita buat yang namanya ini. Pilihannya adalah buat kelas. Ya, tapi kalau kita siswa, maka dia akan memilih ini, gabung ke kelas. Itu nanti akan saya jelaskan di video yang selanjutnya. Ya, lalu bagaimana kita membuat kelas? Ini nanti tinggal diklik saja. Ya, kita klik, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita tinggal checklist saja dan kita lanjutkan. Ya. Nah, maka akan muncul pilihan lagi. Di sini kita bisa melihat ada nama kelas, bagian, mata pelajaran, dan ruang. Nah, dalam nama kelas ini kita bisa menuliskan mata kuliah. Ya, mata kuliah yang Bapak Ibu ampu bisa dituliskan di sini. Lalu bagian ini adalah program studinya. Nah, seperti itu. Program studi. Kedua bagian ini optional. Ya, boleh diisi, boleh tidak. Nah, saya biasanya hanya menuliskan ini. Misalnya di sini juga program studi, tahun pelajaran, misalnya juga dituliskan pelajaran 2020-2021 misalnya seperti itu ya. Lalu kita tinggal klik saja ini bagian ini buat, maka akan muncullah kelas kita seperti ini. Inilah tampilan kita, kelas yang kita buat. Ya, ini mata kuliah kita, program studinya, dan tahun ajarannya. Nah, kita melihat di sini ada kode kelas. Ya, kode kelas ini bisa kita tampilkan. Fungsinya ini untuk siswa kita yang akan bergabung. Jadi kode kelas ini kita bisa kirimkan kepada mereka sehingga mereka ikut bergabung di dalam kelas kita. Ya, nanti saya akan beritahu caranya
Ini bisa di copy atau mungkin kalau kita punya WA group misalnya, ini bisa kita berikan, atau melalui email kita bisa berikan kepada mereka. Seperti itu. Lalu bagian ini disebut sebagai beranda kita. Ya, dalam beranda kita ini akan kita kelola. Di sini ada forum, ada tugas kelas, ada anggota, ada nilai. Ya, kalau di forum ini kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa membuat jadwal, kita bisa buat pengumuman yang nantinya bisa dilihat oleh siswa kita. Lalu di tugas kelas, pada bagian tugas kelas ini kita bisa melihat ya, untuk menetapkan ada banyak pilihan di sini, tugas kuis, pertanyaan, kita bisa bertanya jawab dengan mereka, lalu ada materi yang mau kita berikan. Lalu di sini ada gunakan kembali postingan, artinya misalnya kalau sudah kelasnya banyak, kita bisa memposting kembali, bisa tugas atau materi, kita bisa ulang. Lalu ada topik, ya, topik-topik ini adalah topik pembelajaran yang kita berikan. Lalu di sini ada anggota. Nah, dalam anggota ini ada dua, ya, kita sebagai guru dan juga siswa, ya. Nah, dalam siswa ini ada dua cara yang bisa kita lakukan. Di sini kita bisa mengundang siswa kita dengan cara memasukkan email. Lalu kita undang mereka untuk masuk di dalam kelas. Ya, untuk ketikkan nama, dan nama ini harus sudah tergabung dengan email kita. Dan ini tentunya sangat merepotkan. Kenapa? Kalau siswa kita banyak, itu sangat sulit. Nah, tadi di awal saya sudah menjelaskan bahwa kita bisa memberikan kode kelas itu tadi. Ya, kita bisa kopikan kepada mereka sehingga mereka bisa masuk dengan kode yang kita berikan. Begitu pula dengan guru. Ya, di sini di guru ini kita bisa mengundang pengajar lain kalau kita mau berkolaborasi atau co-teacher gitu ya. Kita bisa menambahkan. Caranya sama ya, dengan klik ini lalu kita masukkan email mereka lalu kita undang. Seperti itu. Nanti saya beri contoh classroom yang sudah pernah saya ada. Nah, nilai, pada bagian nilai ini adalah tempat para siswa kita yang mengirimkan tugas, dan kita bisa mengoreksi siapa-siapa saja yang sudah mengumpulkan, bahkan yang sudah dinilai atau belum, kita bisa melihat dan mengelolanya di bagian ini. Nah, untuk gambaran saya akan memberikan contoh kelas yang pernah saya buat. Seperti ini Bapak dan Ibu, kelas yang pernah saya buat, saya beri contoh misalnya ini ya. Dalam kelas ini saya memberikan informasi, misalnya di sini kita bisa ketikkan misalnya selamat datang. Nah, seperti itu ya, kita ketikkan di sini. Selamat datang peserta didik. Di sini ada dua, Ibu. Ya, di sini ada pilihan kelas mana yang akan, kalau misalnya kelasnya banyak, seperti tadi saya kan banyak nih kelasnya, itu kita tinggal pilih info itu mau diberikan kepada siapa. Ya, kalau kelasnya hanya satu ya berarti munculnya infonya hanya satu kelas. Nah, kita bisa klik semua, kalau memang itu untuk semua kita bisa klik semua ya, tapi kalau misalnya tidak berarti kita bisa pilih salah satu. Nah, kalau semua, ini semua siswa yang tergabung di dalam kelas kita ya, dalam satu kelas ini. Nah, setelah selesai kita bisa memposting. Di sini ada banyak pilihan. Ada posting, ada jadwalkan, ada simpan draft. Kalau posting itu artinya pada saat itu juga bisa langsung dilihat oleh siswa kita. Kalau dijadwalkan, misalnya seperti ini, dijadwalkan dia akan memberi tanggal dan beri waktu. Lalu kita bisa jadwalkan. Misalnya kita memerlukan kuliah di hari Senin, maka kita beri tanggal di hari Senin dan waktunya misalnya jam 10, kita ganti di sini, kita tinggal ganti saja jam 10 misalnya. Lalu kita klik bagian jadwalkan. Nah, tapi kalau misalnya saat itu juga, maka kita akan posting. Ya, nah nanti ini di bagian yang ini ada yang kecil, ya, ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil. Nah, siswa akan merespon di bagian yang kecil ini. Jadi bukan di bagian yang utama, karena bagian utama ini adalah bagian kita sebagai pengajar. Ya, lalu di tugas kelas. Ya, di sini tugas kelas itu kita bisa mengisi banyak. Ya, ada materi, ini misalnya pertemuan di sini. Di sini saya buat tugas, di sini ada materi, kemudian ada pertemuan. Nah, di sini juga ada materi lagi gitu ya, ada banyak yang bisa diisikan di dalam kelas kita. Ya, di sini kita bisa melihat anggota kita. Nah, ini saya beri contoh dalam kelas kita. Nah, ini siswa yang tergabung di dalam kelas kita akan terlihat ya.
saya tadi sudah menjelaskan kita bisa mengundang guru, contohnya seperti ini. Ya, ini tempat saya mengajar. Ini ada beberapa, kita ada banyak di sini. Kita bisa mengundang guru sebanyak mungkin gitu ya, atau yang mau berkolaborasi dengan kita. Ya, dan siswanya juga sama. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan bagaimana kita mengundang mereka untuk bisa tergabung di dalam kelas kita. Lalu bagaimana kita bisa melihat nilai? Ya, nah nilai ini tampilannya akan seperti ini. Ada berapa banyak tugas yang kita berikan? Ada semua di sini ya, terkelola. Ya, kita bisa melihat di sini ada yang strip lalu garis miring 100. Di sini ada yang kosong. Nah, kalau kosong artinya dia belum dinilai. Tapi kalau misalnya ini, ya berarti artinya sudah dinilai. Nah, kalau ini kosong, berarti artinya tugasnya sudah saya kembalikan ke siswanya. Itu ya, seperti itu. Jadi ini ada yang sudah saya berikan, ada juga yang saya sudah kembalikan. Nah, kita bisa lihat dari mana? Kembali kepada bagian tugas kelas. Di dalam tugas kelas ini kita bisa melihat misalnya ini ya, tugas kelas. Nah, ini kita bisa melihat di sini ada berapa banyak yang menyerahkan, ada berapa banyak yang sudah dinilai. Ya, karena siswa saya 4, ini tadi sudah diberikan. Diberikan itu artinya mereka tidak mengumpulkan. Ya, sedangkan yang dinilai ini sudah saya nilai. Kita bisa lihat seperti ini. Ini kita tinggal klik saja di bagian ini, maka akan muncul. Nah, ini ya. Jadi ini sudah dinilai. Nah, ini ada nilainya. Ya, akan muncul nilainya. Tapi ini kenapa ini ditugaskan? Artinya mereka tidak mengerjakan tugas. Ya, tadi kalau kita lihat di situ ada tanggal. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan menjelaskan bagaimana kita mengaplikasikan Google Classroom melalui handphone kita. Ya, yang pertama kalau kita belum punya, kita bisa masuk ke yang namanya Play Store. Ya, di dalam Play Store ini kita bisa ketikkan Classroom. Ya, lalu kita bisa menginstal dan kita bisa membukanya. Kalau sudah install, maka kita bisa masuk pada bagian Classroom. Kita tinggal klik saja bagian Classroom, itu nanti akan muncul. Nah, ini sama seperti yang tadi kita buat. Nah, kalau misalnya kita belum punya, di sini ada tanda plus. Nah, tanda plus ini kita bisa klik ya. Sama seperti tadi Bapak Ibu, optionnya adalah buat kelas dan gabung ke kelas. Ya, untuk gabung ke kelas, misalnya buat kelas ini sama, contohnya seperti tadi. Ya, kelas yang akan kita buat, lalu bagiannya apa, ya, ruangnya apa, mata pelajarannya apa. Nah, ini tadi mata kuliah, kita mau sekarang ini mata kuliah. Nah, lalu bagiannya adalah program studi ya, sama seperti kalau kita membuat di komputer tadi ya, di laptop atau di PC. Nah, lalu kita klik tinggal ini ya, maka kelas kita akan muncul. Nah, maka tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Ya, di sini ada forum, di sini ada tugas kelas, di sini ada anggota. Ya, yang membedakan tadi ada satu bagian ada nilai. Ya, nah, ini keterbatasan ketika kita menggunakan Android. Ya, ketika kita mau mengelola, kita bisa menggunakan yang namanya laptop atau PC. Nah, untuk handphone kita sebagai guru bisa untuk mengontrol ya, untuk melihat apa yang sudah dilakukan oleh peserta kita. Ya, jadi sama seperti tadi fungsinya. Nah, kita akan lihat sekarang kelas yang sudah kita buat, misalnya contohnya tadi ya. Sama seperti tadi Bapak dan Ibu ya, kita bisa mengisikan di forum ya. Ini berandai kita sama seperti tadi ini kita buat ya. Kita bisa membuat pengumuman di sini, lalu tugas kelas di sini ya. Tugas kelas juga sama ya. Kita bisa tuliskan ada materi apa saja. Nah, ini dalam tanda plus ini yang kita bisa lakukan ya. Ada pilihannya di sini, tugas, pertanyaan, materi, topik ya, sama seperti tadi Bapak Ibu ya. Ini yang kita bisa gunakan. Lalu kita bisa melihat di sini tugas kelas misalnya ya. Nah, di sini ada ditugaskan dan dinilai. Nah, ini yang terlihat ketika kita melihat pada bagian tugas kelas di dalam handphone kita ya. Jadi kita bisa mengetahui mana siswa. Nah, ini tadi ya ditugaskan, artinya mereka belum mengerjakan, dan ini siswa yang sudah mengerjakan dan sudah kita nilai ya. Kenapa di sini kosong? Artinya di sini kita sudah mengembalikan tugas kepada siswa kita ya. Jadi kalau kita sudah nilai, kita bisa kembalikan kepada mereka. Oke.
Ini contoh lain Bapak Ibu, misalnya seperti ini, saya punya kelas ini diserahkan. Nah, ini serahkan, mereka ada yang mengumpulkan, ini diserahkan. Tapi ada satu orang yang belum mengumpulkan. Nah, ini akan terlihat seperti ini ya, ditugaskan. Jadi prinsipnya sama seperti di dalam kita mengelola kelas. Nah, ini juga menu utamanya ya, sama seperti tadi, ada kelas, di sini ada kelas, ada kalender ya, ini tadi kelas yang kita buat ya, seperti itu Ibu ya. Jadi semua tampilannya hampir sama, hanya yang membedakan tidak ada kolom nilai di sini, dan itu tergabung di dalam tugas kelas ya, di dalam tugas kelas. Nah, ini kita bisa melihat di sini berapa banyak yang dikerjakan oleh siswa-siswi kita ya. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua. Selamat berkarya, dan kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya.